Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qattada biqudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ahbakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita lanjutkan majelis fiqih yang masih membahas tentang salat-salat sunnah, dan kita masuk pada pembahasan waktu-waktu yang terlarang. Kalau kita mengingat kembali, sebab kita harus mempelajari waktu-waktu terlarang adalah karena salat sunnah terbagi menjadi dua. Pada pertemuan lalu kita telah sampaikan salat sunnah yang mutlak dan salat sunnah yang muqayyad. Salat sunnah yang mutlak berarti salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh keadaan. Contoh terikat oleh waktu, misal waktu duha, sehingga disebut dengan salat duha. Terikat dengan keadaan, misalkan ketika di sana dalam keadaan paceklik, maka ada salat istisqa. Ketika dengan kejadian-kejadian tertentu, misalkan salat kusuf ataupun salat khusuf. Ketika kita membahas tentang salat sunnah muqayyad, kita tidak membahas di sana ada waktu-waktu terlarang. Yang dibahas oleh para ulama adalah mana di antara salat sunnah muqayyad yang muakkadah, yang ditekankan. Dan para ulama menjelaskan termasuk di antara salat sunnah muqayyad yang muakkadah adalah rawatib, yang mana kita sampaikan pada pertemuan lalu. Ini pun terbagi menjadi tiga. Ada di sana rawatib dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an 10 rakaat sehari semalam. Ada di sana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha 12 rakaat sekali semalam, sehari semalam. Ada di sana dalam hadis Ummu Habibah 14 rakaat sehari semalam. Lalu kemudian di sana ada salat kusuf, gerhana matahari, atau salat khusuf, gerhana bulan. Ini pun termasuk salat sunnah muqayyad yang muakkadah. Lalu di sana ada witir. Lalu di sana ada salat tarawih inda ba'dul ulama, menurut sebagian ulama. Dan dalam ranah salat sunnah muqayyad tidak ada di sana waktu-waktu terlarang. Kenapa? Karena salatnya sendiri sudah terikat dengan waktu. Salatnya sendiri sudah terikat dengan waktu. Nah, adapun mengapa kita perlu membahas al-awqat al-manhiyu an nafilati fiha, waktu-waktu terlarang dalam salat, karena di sana ada sunnah mutlak. Salat sunnah yang bagaimana mutlak itu? Tidak terikat oleh waktu, kapanpun, siang, malam. Dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, salat sunnah mutlak di malam hari afdal dibandingkan dengan salat sunnah mutlak di siang hari. Nah, dan salat sunnah ada yang notabennya baina mutlak wal muqayyad. Walaupun para ulama ada silang pendapat dalam hal ini.
Sebagian mengatakan ini termasuk muqayyad, tapi tidak muakkadah dan tidak termasuk dalam salat rawatib. Mal mithal, apa contohnya? Nah, sebelum antum jawab, akan lebih memudahkan apa itu salat sunnah rawatib. Nah, man yujib? Siapa yang jawab? Min hadits Ibnu Umar 10 rakaat. Man yujib? Antum? Fadhal. Rakaatain qabla al-fajr, na'am? La, hadits Ibnu Umar 10 rakaat. 10 rakaat fi yaumin wa lailah. Naam, hadza fi hadithi Ummu Habibah. Dalam hadis Ibnu Umar ada 10 rakaat sehari semalam salat sunnah rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da al-isya. Ini dicatat. Ini menurut hadis Ibnu Umar. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha ditambahkan 2 rakaat qabla zuhur, sehingga sama seperti hadis Ibnu Umar, hanya saja sebelum zuhur ada berapa rakaat? 4 rakaat. Ini dalam hadis Aisyah. Begitu pula dalam hadis Ummu Salamah. Adapun dalam hadis Ummu Habibah ditambahkan 2 lagi 4 rakaat ba'da zuhur, sehingga dalam hadis Ibnu Umar zuhur qabliyah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Dalam hadis Aisyah zuhur qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat. Dalam hadis Ummu Habibah zuhur qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Baik, pertanyaannya, bagaimana dengan salat qabliyah asar? Bagaimana dengan salat qabliyah maghrib? Bagaimana dengan salat qabliyah isya? Masuk dalam kategori mana? Mutlak atau muqayyad? Mutlak atau muqayyad? Disinilah kemudian kita sampaikan qad yakunu as-salah bainal mutlaq wa muqayyad. Ada terjadi salat ini bisa di antara mutlak dan muqayyad. Walaupun sebagian ulama mengatakan ini masuknya muqayyad, tapi tidak termasuk rawatib. Kenapa? Dikatakan dalam hadis ma bainal adzanain as-salah. Apa-apa yang di antara 2 panggilan, apa-apa yang di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, as-salah, ada salat di sana. Sehingga seseorang ketika dia hendak salat qabliyah maghrib boleh, namun pahalanya lebih besar salat ba'diyah maghrib. Kenapa? Karena ba'diyah maghrib termasuk rawatib. Kalau begitu, kita permisalkan ada si A, dia salat qabliyah maghrib dan salat maghrib. Ada si B, dia salat maghrib dan ba'diyah maghrib. Mana yang paling afdal? A atau B? B. Apakah si A melakukan perbuatan bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena ia melakukan salat 2 rakaat qabliyah maghrib berdasarkan hadis yang lain, bukan tentang rawatib. Mafhum sampai di sini? Baik.
Ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, ketika kita sudah mengetahui duduk perkara mengapa kita perlu membahas waktu-waktu terlarang untuk salat, baru kita masuk mana saja waktu terlarang tersebut. Qala al-muallif hafizahullah, al-mas'alatu sabi'ah al-awqatu al-manhiyu an nafilati fiha, waktu-waktu terlarang dalam salat nafilah. Disebutkan di sini wahiyya awqatu khams, dan di sini ada 5 waktu salat. Al-awwal min ba'da salati subh hatta tatlu'u syams, hatta tatlu'u syams, dari setelah salat subuh sampai terbit matahari. Dari setelah subuh sampai terbit matahari. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'da salatil fajri hatta tatlu'a syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari terbit. Dan di sini yang antum perlu bedakan tulu'us syams dan irtifa'us syams, terbitnya matahari dan meningginya matahari. Ini 2 waktu yang berbeda. Tulu'us syams ini batas salat subuh. Dan di antara tulu'us syams sampai irtifa'us syams, waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang. Dan nanti irtifa'us syams ke atas, baru di sana waktu yang diperbolehkan. Baik. Kapan kita sampai pada waktu tulu'us syams? Sebagaimana disebutkan dalam hadis, hatta tatlu'u syams, sampai terbit matahari. Terbit matahari ini kurang lebih 15 menit sebelum tingginya matahari. Tingginya matahari atau irtifa'us syams ini bisa dibahasakan dengan isyraq atau syuruq. Taib. Yang kedua, disebutkan di sini min tulu'is syams hatta tartafi'a qadra ramhi fi ra'yil 'ain. Dari terbit matahari sampai meningginya matahari. Meningginya matahari kurang lebih diasumsikan di sini 1/4 jam, 15 menit. Atau diberikan analogi pula di sini sampai matahari seukuran tinggi tombak. Matahari seukuran tinggi tombak. Ketika kita memandang matahari, ketika antum lihat matahari di tepi pantai, lalu matahari ini sudah meninggi kurang lebih seukuran tombak, kurang lebih 15 menit setelah tulu'us syams, maka ini disebut dengan irtifa'us syams, tingginya matahari. Dan ini penanda waktu syuruk. Penanda waktu syuruk. Nabi SAW bersabda kepada Amr ibn Abasah, beliau mengatakan, salli salata subh thumma aqsir 'anis salah hatta tatlu'a syams hatta tartafi'a syams. Salatlah subuh, lalu tahanlah dirimu dari salat, yakni jangan melakukan salat sampai matahari terbit hingga ia naik. Sampai matahari terbit hingga ia naik.
Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah. Kalau kita telah mengetahui bahwasanya irtifa'u syams ini adalah batas di mana kita boleh salat setelahnya, berarti inilah yang disebut pula awal waktu duha. Sehingga salat syuruk sama seperti salat duha, bal huwa fi awwali waqt, dan dia salat duha di awal waktu. Taib, yang ketiga, di antara waktu-waktu terlarang untuk salat, inda qiyam syams hatta tazula ila jihatil gharb wa yadkhula waqta adh-dhuhr. Yang ketiga, yakni saat matahari tegak di atas kepala. Kalau dalam bahasa biologi dahulu, bahasa biologi atau bahasa fisika, bayangan itu maksudnya apa? Bayangan matahari, biologi atau fisika? Hah? Fisika. Baik. Ketika matahari tepat di tengah-tengah, maka tidak ada bayangan benda. Sahih? Ketika kita punya benda, batu, tongkat, ketika matahari tepat di atas kepala, maka tidak ada bayangan. Maka ini adalah poin yang ketiga, yakni anda qiyam syams, ketika matahari tegak di atas kepala sampai matahari hatta tazul, sampai matahari tergelincir ke barat. Ketika matahari tergelincir ke barat, mulai di sana ada bayangan di sisi mana? Timur. Maka di sini masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur. Sehingga kalau kita hendak salat zuhur, pastikan benar-benar telah terdengar kumandang azan. Jangan hanya memperkirakan, oh ini sudah siang hari, matahari sudah menyengat, masuk waktu zuhur. Bisa jadi ia masih waktu-waktu terlarang. Disebutkan dalam hadis, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihinna." Ada 3 waktu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk salat di sana. Begitu pula dalam sebuah riwayat dikatakan, "Nahana an naqbura fihinna mautana." Terlarang bagi kami pula untuk menguburkan jenazah kami di 3 waktu tersebut. Yang pertama, hina tadlu'u syams bazighatan hatta tartafi'ah, ketika matahari ini terbit sampai jelas-jelas naik. Yang kedua, ini yang menjadi bahasan kita dalam poin yang ketiga, hina yaqumu qa'imul dhahirati hatta tazul, saat orang yang berdiri di siang hari tidak memiliki bayangan, alias matahari tepat di atas kepala. Nah, kapan waktu matahari ini tergelincir? Waktu matahari tergelincir ini kurang lebih 5-15 menit saat matahari tepat di atas kepala. 5-15 menit ketika dalam keadaan matahari tepat di atas kepala, inda qiyam syams, barulah kemudian matahari tergelincir. Dan ini dijadikan pula dalil oleh sebagian ulama, batas waktu salat duha berarti kurang lebih 15 menit sebelum zuhur. Paham sampai di sini runtutannya? Nah, kenapa kita dari awal jelaskan waktu terlarang pertama adalah matahari terbit.
Lalu kemudian yang kedua, antara matahari terbit sampai matahari meninggi. Baru kemudian matahari meninggi ini boleh salat. Kapan jarak antara terbit sampai meninggi? Kurang lebih 15 menit. Sementara jarak matahari ini dari yang tepat di atas kepala sampai tergelincir ke barat kurang lebih juga 15 menit. Inilah rentang waktu salat. Rentang waktu salat duha. Dari matahari meninggi sampai matahari apa? Sebelum tepat di atas kepala. Nah, lebih-lebih di sana dalam hadis dikuatkan bahwa salat duha yang paling afdal adalah ketika matahari sedang terik-teriknya. Ketika matahari sedang terik-teriknya. Taib. Yang keempat, min salatil asr ila ghurubis syams. Waktu terlarang untuk salat berikutnya adalah dari salat asar sampai terbenamnya matahari. Dan hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata ba'dal fajri hatta tadlu'a syams, la salata ba'dal asri hatta taghiba syams. Tidak ada salat setelah subuh sampai matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar sampai matahari tenggelam. Maka salat sunnah mutlak tidak boleh. Kita sedang ada masalah, kita sedang ada fikiran, kita hendak menghibur diri dengan salat, maka kita masuk dalam waktu terlarang ketika sudah selepas asar. Walaupun kemudian dikatakan dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr shalla. Kalau Nabi ini ada sesuatu yang berat, ada beban pikiran, ada mungkin permasalahan yang belum terpecahkan, salat beliau, maka ini masuknya adalah salat sunnah mutlak dan harus memperhatikan waktu-waktu terlarang. Dan di poin keempat inilah kemudian dirinci oleh sebagian ulama. Muncullah kemudian poin kelima. Apa itu poin kelima? Idza syuri'ati fil ghurub hatta taghib. Apabila matahari ini menjelang terbenam. Menjelang terbenam ini dibahasakan oleh para ulama ketika semburat cahaya kuning mulai tersebar. Saat matahari ini hendak tenggelam, maka ada semburat cahaya kuning sebelum muncul semburat cahaya merah. Nah, ketika semburat cahaya kuning ini sampai benar-benar tenggelam, yakni sampai kemudian muncul semburat merah, ini waktu terlarang. Sehingga poin nomor 4 adalah ba'da asar sampai sebelum muncul semburat kuning. Poin kelima, ketika muncul semburat kuning sampai muncul semburat merah. Ini 5 waktu terlarang untuk salat yang telah dirinci oleh para ulama. Kalau kemudian kita persingkat bisa menjadi 3, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Apa itu? Yang pertama, selepas salat subuh sampai matahari terbit atau meninggi? Meninggi. Sehingga poin nomor 1 dan nomor 2 digabung. Mulai dari waktu subuh sampai matahari meninggi terlarang untuk salat. Yang kedua adalah poin nomor 3 yang tadi kita bahas, yakni inda qiyamis syams hatta tazul. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai condong ke barat. Jadi kurang lebih sekitar 15 menit.
kurang lebih sekitar 15 menit matahari ini tepat di atas kepala. Walaupun kemudian ketika bicara tentang riset ini fluktuatif, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 30, tapi secara umum demikian. Dan waktu terlarang untuk salat yang ketiga adalah poin nomor 4 dan poin nomor 5 digabung, ba'da asar sampai maghrib. Ba'da asar sampai maghrib. Kenapa? Karena waktu maghrib ini ketika semburat cahaya merah muncul. Ini tiba waktu maghrib. Kapan tiba waktu isya? Ketika semburat cahaya merah ini sudah hilang, alias matahari sudah gelap, tidak ada lagi semburatnya. Tibalah waktu salat isya. Maka penanda-penanda waktu seperti ini patut juga untuk antum hafal. Ketika antum mungkin sedang apa? Ketika antum mungkin sedang naik gunung, tidak bawa jam, HP mungkin mati dan lain sebagainya. Antum perlu tahu penanda-penanda waktu salat seperti ini. Nah, taib, ikhwatal iman, ahabakumullah. Berikutnya kita masuk pada hikmah. Apa hikmah ditetapkannya oleh syariat waktu-waktu terlarang untuk salat? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Kenapa kok dikatakan tasyabbuh? Karena orang-orang kafir, tepatnya di sana orang Majusi, mereka beribadah di saat matahari terbit dan di saat matahari terbenam. Di saat matahari ini terbit sampai meninggi, inilah ibadahnya orang Majusi. Begitu pula ketika matahari ini sudah mulai tenggelam, semburat cahaya kuning sampai semburat cahaya merah, inilah ibadahnya orang Majusi. Walaupun secara hakikat mereka menyembah api, tapi mereka mengagungkan matahari, mengkultuskan matahari. Karenanya kemudian waktu ibadah mereka bergantung dengan waktu edar matahari. Disebutkan dalam hadis Amr ibn Abasah radhiyallahu an, fa inna syams tadlu'u hina tadlu'a baina qarna syaitan wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Sejatinya matahari terbit, dan ketika ia terbit berada di antara dua tanduk syaitan, dan saat itulah orang-orang kafir sedang bersujud. Saat itulah orang-orang kafir sedang bersujud. Taib. Ini kalau tentang waktu terlarang untuk salat di pagi dan di sore hari. Lalu bagaimana dengan waktu salat terlarang atau waktu terlarang untuk salat di tengah hari? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk memudahkan kita kaum muslimin saat hendak mendirikan salat, terhindar dari terik panas yang menyengat. Lebih-lebih ketika disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW mempersilahkan, membolehkan bagi kita untuk menunda waktu salat duhur hatta tabrud, sampai dingin, sampai matahari sudah lagi tidak terik. Kalau terik ini dikatakan jam 1 masih terik, mungkin setengah 2 sudah tidak terik. Tayyib, maka silakan salat di sana. Boleh, tidak ada masalah. Ditambah lagi dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana ketika matahari sedang terik-teriknya, fa inna hina idzin tusjaru jahannam. Karena pada waktu itu, yakni ketika matahari sedang tinggi-tingginya, jahannam tusjar, neraka jahannam sedang dipanaskan. Neraka jahannam sedang dipanaskan. Karenanya tidak boleh. Tidak boleh kita salat ketika matahari sedang terik-teriknya. Dan ini sejatinya adalah rahmah di dalam Islam. Ini adalah kasih sayang Allah kepada kita semua.
Baik. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Kalau kita mempelajari fikih tentang waktu-waktu terlarang ini dikaitkan dengan bahasan taharah. Dikaitkan dengan bahasan taharah. Khususnya pembahasan haid bagi akhwat sudah menjadi bahasan kita, yakni ketika akhwat ini haid di siang hari dan belum salat duhur. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apakah ia perlu mengqadha salat duhurnya atau tidak selesai ia haid? Ada seorang akhwat ketika dia hendak salat di jam 12, mungkin terhalang. Yang kuliah masih di kelas, masih ada dosen. Ketika kemudian sudah selesai, ia hendak apa? Ia hendak salat, ternyata mungkin bermasalah pencernaannya, harus ke kamar mandi dulu. Ketika sudah mau salat, ternyata ditelepon oleh teman kos-kosannya bahwa teman kos-kosannya sudah menunggu dari sebelum zuhur, kuncinya hilang. Maka Anda sebagai yang satu kos-kosan harus segera pulang. Ketika kemudian sampai kos-kosan, mau ambil air wudhu, mau sholat, ternyata hujan deras. Ingat tadi pagi ada cucian. Subhanallah, ambil dulu jemuran. Ketika kemudian ambil jemuran, mau sholat, ada kawan bawa makan siang. Halangan lagi muncul, sehingga ia sudah siap untuk sholat sekitar 1:30. Ketika dia ambil wudhu, qadarullah haid. Maka dalam kasus seperti ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ia wajib untuk mengqadha salat duhur selepas dia bersih, dan yang satu mengatakan tidak perlu. Mana pendapat yang kita rajihkan pada pembahasan yang lalu? Qadha atau tidak? Qadha atau tidak? Tidak. Kenapa? Salah satu dalilnya adalah yang sedang kita bahas. Boleh kalian tidak salat duhur hatta tabrud, sampai waktu itu dingin, jam 1:30 atau mungkin jam 1, ketika mungkin jam 12 terik-teriknya. Boleh kalian mundurkan waktu duhur sampai matahari tidak terik. Ketika Nabi perintahkan demikian, berarti Nabi memberikan kebolehan bagi kita untuk menunda waktu zuhur. Kalau kita dibolehkan menunda waktu zuhur dan kemudian seorang akhwat ingin salat di sana, berarti ia tidak perlu mengqadha. Kalau diasumsikan dia harus mengqadha, seakan-akan bahwa salat di jam 1:30 sudah tidak boleh lagi salat zuhur. Padahal jam 1:30, jam 1 boleh tidak salat zuhur? Boleh. Sampai di sini paham duduk perkaranya? Baik. Subhanallah. Ikhwatal iman, ahabbakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudaraku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, tidak boleh ada salat sunnah mutlak di waktu-waktu yang terlarang ini, kecuali salat yang memang diperkecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti salat 2 rakaat tawaf, salat 2 rakaat selepas tawaf. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdul Manaf, la tamna'u ahadan tafa bihadal bait wa shalla fihi. Janganlah kalian melarang seorang pun untuk tawaf di Baitullah ini dan juga salat. Ayata sa'atin sya'a minal lail aw nahar. Kapanpun dia ingin, siang ataupun malam. Sehingga Nabi telah memberikan sebuah garansi bagi orang yang tawaf
Dan bagi orang yang salat sunnah tawaf, untuk tidak boleh dilarang siang maupun malam. Ketika kita selesai tawaf, yang kemudian putaran ketujuh ditandai dengan kita melintasi Hijri Ismail, lalu kita maju sejenak dan salat di sana, ini salat tawaf yang tidak boleh dilarang. Artinya kapanpun boleh, siang malam boleh, tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Ini pengecualian. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita dengar kumandang adzan dulu, baru masuk sesi tanya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jemaah sekalian, setelah kita sampaikan berkaitan dengan al-awqat al-manhiyu an nafilati fiha, waktu-waktu terlarang untuk salat, dan telah kita jelaskan dari 5 waktu terlarang yang disebutkan dalam kitab, lalu kita bisa ringkas menjadi 2, atau kita bisa ringkas menjadi 3. Begitu pula hikmah dari larangan kita salat di waktu-waktu tersebut, juga salat apa yang diperkecualikan dari larangan. Maka insyaallah selepas ini kita masuk sesi tanya jawab, dan ada pertanyaan yang pertama, yakni mana yang lebih afdal, salat duha 4 rakaat 1 kali salam atau 2 rakaat sekali salam 2 kali. Perlu dicatat bahwa salat sunnah, kalau hanya berpikir tentang boleh atau tidak, maka insya Allah apa yang telah kita pelajari cukup. Ini di sana ada salat rawatib, di sana ada salat duha, di sana ada salat witir, di sana ada salat kusuf, khusuf, istisqa dan lain sebagainya. Namun ibadah bukan hanya tentang sah dan juga tidak sah. Ibadah bukan hanya tentang kita menjalankan rukun, kewajiban dalam salat selesai, tapi kita pun juga harus memperhatikan tentang adab dan juga afdaliyah. Dan afdalnya dalam salat sunnah adalah 2 rakaat 1 kali salam. 2 rakaat 1 kali salam. Karenanya ketika kemudian ditanya mana yang afdal, misalkan salat tarawih 3 rakaat 1 kali salam, atau 3 rakaat dibagi menjadi 2 rakaat salam lalu ditambah dengan 1 rakaat 1 salam, maka yang paling afdal adalah 3 rakaat dibagi 2 rakaat 1 kali salam ditambah dengan 1 rakaat 1 salam. Ini. Tapi sekali lagi, kalau ditanya apakah di sana pernah Nabi SAW lalu para sahabat salat malam 8 rakaat 1 kali salam, jawabannya pernah. Dan ada hadis yang sahih tentang hal ini. Namun tidak dilakukan dawam, tidak dilakukan terus menerus, sesekali. Yang dilakukan terus menerus inilah menunjukkan afdaliyah. Dan ini yang paling sering Nabi lakukan 2 rakaat 1 salam. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Nah, tafadhal. Terkait dengan Abdullah tadi, ketika kita pada Isya itu Ustaz, kan dari sini sampai ke rumah saya itu jaraknya 20 menitan. Nah, itu kalau pada kisahnya bagusnya Abdullah di rumah atau di masjid Ustaz. Termasuk satu lagi, ketika misalnya sholat di rumah itu, sholat sunnah pada maghrib misalnya, itu di rumah itu misalnya ada anak menangis kan, bisa terganggu Ustaz. Apakah afdolnya sholat di masjid atau di rumah? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Berkaitan dengan salat
ba'diyah. Mana yang afdal dilakukan di masjid atau di rumah? Ini bukan hanya tentang salat ba'diyah saja, tapi ini juga tentang salat qabliyah. Salat-salat rawatib pada khususnya dan salat-salat sunnah pada umumnya dianjurkan di rumah. Kenapa? Karena erat kaitannya dengan hadis la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan, yakni kalian jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Karena jarang kemudian kita salat sunnah di sana. Jarang kemudian kita baca Quran di sana. Oh, enggak Ustaz, saya sering salat di rumah. Salat apa? Salat wajib. Ya bukan begitu. Nah, ini namanya keblinger memahami dalil. Salat sunnah ini afdalnya dilakukan di rumah, baik itu rawatib ataupun bukan rawatib, witir, qiyamul lail dan lain sebagainya, kecuali salat-salat yang dianjurkan berjamaah. Seperti apa? Kusuf, istisqa, tarawih, Aid. Ini salat sunnah yang dianjurkan dan dicontohkan berjamaah, jelas tidak di rumah. Tapi salat-salat sunnah yang tidak diserukan untuk berjamaah, afdalnya di rumah. Tapi kalau kita salat di masjid boleh tidak? Boleh, sangat boleh. Dan terkadang memang kita salat di masjid ini lebih khusyuk, bukan karena riya atau apa. Inilah termasuk di antara di antara keberkahan kaum muslimin. Kalau kemudian kita salat di masjid, kok ternyata salat sunnahnya lebih khusyuk, lebih tentram, lebih adem rasanya, ini jangan kemudian diartikan oh berarti dia riya. Kalau salat sendiri di rumah dia nggak khusyuk. Enggak. Ada di sana keberkahan yang didapatkan dari keimanan kaum muslimin. Ketika kita berjumpa, bertemu satu lokasi dengan kaum muslimin, hati merasa tenang. Ini namanya keberkahan ukhuwah, keberkahan imaniyah. Dan jangan diartikan bahwa oh berarti riya, enggak. Maka kalau dia memang mengincar ini boleh salat ba'diyahnya di rumah, asalkan tetap ia meninggalkan untuk di dalam rumah salat sunnah, witir di rumah. Tapi bagaimana ketika tarawih, witirnya kan ikut imam, ya sudah di rumah dia menambah salat lail. Nah, begitu pula ketika salat ba'diyah maghrib sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah, tafadhal. Ustaz, Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar topik. Ya Ustaz, saya kan pernah membaca di dalam Al-Quran dan juga mendengar perkataan dari para ulama bahwasanya ketika kita melakukan suatu amalan itu kita dilarang untuk meniatkannya untuk ke dunia ya, untuk dunia. Kita dilarang untuk meniatkan amalan itu untuk balasan dunia. Lalu bagaimana hukumnya Ustaz ketika kita melakukan suatu amalan itu dengan niatan mengharapkan janji Allah yang di dalamnya itu balasannya termasuk di dunia? Contohnya ketika kita melakukan sholat duha 4 rakaat, kita mengharapkan janji Allah yaitu dipenuhi kebutuhan kita di hari itu. Ataupun ketika kita bersedekah, kita mengharapkan balasan dari sedekah kita berkali-kali lipat. Apakah dengan kita meniatkan, misal kita meniatkan sholat duha yang seperti itu, kemudian menjadikan kita tidak mendapatkan balasan apapun nanti di akhirat? Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Apa hukumnya kita mengerjakan suatu ibadah niatnya untuk dunia yang dijanjikan di dalam nas, yang dijanjikan di dalam dalil? Misal ketika kemudian kita memperbanyak istighfar terus, lampu merah istighfar, antri istighfar, ketemu teman istighfar, ketemu istri istighfar, begitu. Nah, jangan. Nah, istighfar terus. Kenapa? Karena ingin dilapangkan urusannya, ingin dimudahkan keruwetan dalam hidupnya. Apakah yang demikian ini terlarang? Tidak, boleh. Bagaimana kalau kita bersedekah karena ingin kaya? Kita bersedekah karena ingin dilipat gandakan rezekinya oleh Allah, boleh.
Karena memang nasnya jelas. Dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Bal akthar, lebih dari itu pula. Belum lagi Nabi SAW sampaikan, dawau mardakum bis sadaqah. Ini hadisnya sahih. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka tidak ada masalah kita bersedekah terus dengan apa? Dengan harapan bahwa ingin dimudahkan urusan di dunia, ingin kemudian diberikan kelancaran rezeki, boleh. Boleh. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Nah, lain cerita kalau kemudian sedekah niatnya adalah ngikuti ustadz. Saya pengen sedekah ini ngikutin ustadz itu loh. Nah, ini yang kemudian menjadi bermasalah. Nah, ikhwatal iman, ahabakumullah, para jemaah sekalian, yang terlarang di dalam syariat kita adalah ketika kita meniatkan untuk dunia satu, meniatkan untuk dunia tanpa ada dalil. Dua, meniatkan untuk dunia tanpa mengikut sertakan akhirat. Ini yang terlarang. Ini yang terlarang. Saya ingin sedekah supaya saya kaya. Sedekahnya kemana? Saya mau sedekah ke kuburannya Sunan Ampel. Ada dalilnya? Nah, maka yang demikian tidak. Atau kemudian dia bersedekah tanpa berpikir tentang akhirat sama sekali, tidak mengharapkan apa? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ini terlarang. Karena kita tahu bersama rukun di antara amalan hati ini ada mahabbah, khauf dan raja. Raja di sini madza tarju? Apa yang kemudian kita harapkan? Pahala dari Allah. Harap di sini yang kita harapkan apa? Pahala dari Allah, ridhonya Allah. Tidak bisa kok kemudian kita beribadah, saya tidak berharap pahalanya dari Allah. Tidak bisa begitu. Kita beribadah karena kita tidak takut neraka. Tidak bisa begitu. Kita beribadah karena kita tidak cinta sama Allah. Tidak bisa begitu. Kita ibadah harus ada ini, cinta, takut azab Allah, dan berharap apa? Berharap ridhanya Allah. Maka dua ini yang terlarang. Ketika kita melakukan ibadah untuk mencari dunia yang tidak ada dalilnya, atau yang tidak menyertakan akhirat, ini yang terlarang. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya tentang waktu yang terlarang. Apakah sholat fardu juga termasuk ikut dalam waktu terlarang? Contohnya setelah subuh itu kan sampai terbit itu waktu terlarang. Apabila kita itu bangun subuhnya sulit gitu saja, kalau dibangunin sulit, nanti itu setelah itu langsung sholat, apakah termasuk sah gitu? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika kita menyebut al-awqat al-manhiyu an-nafilati fiha, waktu-waktu terlarang untuk salat sunnah, dari judulnya kita telah mendapatkan jawaban. Al-awqat al-manhiyu an-nafilati fiha, waktu-waktu terlarang untuk salat sunnah. Sehingga waktu-waktu yang tadi kita sebutkan ini memang tidak menjadi bahasan dalam salat fardu. Lalu bagaimana kalau salat fardu ini kelupaan Ustaz? Kalau salat fardu ini ketiduran Ustaz, maka salat fardunya hina yatadzakkar, ketika dia ingat, walaupun itu di waktu terlarang. Bangun subuh misalkan, kok ternyata bangun subuhnya bangkong, sulit, maka kapan dia bangun itulah dia salat. Walaupun kemudian dia salatnya apa? Dia salatnya misalkan jam 6, dia salatnya jam 7, tapi tanpa kesengajaan, maka disitulah dia salat subuh. Lain cerita kalau karena sengaja, saya tunda salat subuh
Dia bangun sejak jam 4 atau bangun sejak jam setengah 5, bangun sejak jam 5, tapi dia tunda-tunda sampai kemudian sudahlah, selesai, tidak ada aktivitas lain, saya jam 6 mau sholat. Maka kalau dia menunda-nunda, tidak boleh dia sholat. Kenapa? Sudah habis waktu sholat dan tidak ada qada dalam sholat orang yang sengaja menunda-nunda. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin ayol ikhwah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya ana mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, melahirkan keberkahan untuk diri kita semuanya, sehingga ketika ada di antara kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Ketika ada di antara kita yang sedang memiliki hajat dan belum Allah kabulkan, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita karena keberkahan dari majelis ilmu ini. Aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.